Alhamdulillah pemakaman hari ini lancar karena memang udah niat dari keluarga. Kita merencanakan pemakaman itu lebih pagi lebih baik. Sebenarnya almarhum meninggalnya di waktu 3.45 kemarin sore, tapi kita melihat segala macam kemungkinan dan juga keluarga yang akan melayat masih perlu ya ada yang kita tunggu, jadi kita putuskan untuk pagi ini. Oh ya, ini palanya lewat 5 waktu. Punten. Ya, insya Allah semuanya. Tahu-tahu wafatnya berapa gitu? Almarhum sakit stroke yang kedua ya sayangnya, yang kedua. Dan setelah yang kedua memang kondisinya lebih parah dan ginjalnya juga sudah tidak berfungsi, jadi memang kita baru tahu juga pas di stroke yang kedua itu. Jadi ya sempat dilakukan perawatan, terus setelah itu almarhum minta dibawa pulang ke rumah aja, jadi minta dirawat di rumah. Dan istrinya juga menyetujui, alias ibu saya tuh pas ditanya, kita ngobrol sama-sama nih nggak apa-apa dirawat di rumah. Terus kata ibu nggak apa-apa, enak katanya. Tapi di saat terakhir sendiri itu berapa lama mungkin dari pulang ke rumah sampai dari rumah sakit pulang ke rumah? Ya kurang lebih seminggu dari rumah sakit sih. Memang dalam keadaan tidur tuh meninggal atau seperti apa? Iya, dalam keadaan setelah makan siang minum obat. Siangnya saya masih ketemu, saya temenin makan dan minum obatnya. Ya pas sebelum sholat asar saya pulang ke rumah. Setelah itu saya dapat kabar baru dari rumah kalau pas habis asar udah nggak ada. Itu sempat ada keluhan nggak sih, ibaratnya sempat terasa apa gitu, atau mungkin nggak ada keluhan sama sekali dari almarhum? Saya sih nggak ada perasaan apa-apa gitu, cuma memang kan karena kondisi Bapak Haji itu lagi nggak sehat, jadi memang sering untuk jenguk gitu. Jadi saya sama Ririn sebagai gantian, kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota, Ririn di rumah. Tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang di rumah. Kalau Ririn kosong, kita sama-sama ke rumah. Cuma memang hari itu rencana kayak kita mau paksain berdua, cuma Ririn tuh masih ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin. Akhirnya saya duluan gitu. Rencana pas setelah Ririn kerjanya selesai, dia menyusul. Tapi di saat terakhir sendiri itu berarti didampingi siapa? Almarhum saat terakhir. Ditemenin sama mama dan adik saya yang paling kecil. Meninggal di 64. Ada keinginan mungkin dari Bapak sendiri? Keinginan yang belum tercapai dari almarhum apa sih, Bang Ibnu? Mungkin sempat cerita pengen apa? Nggak sih, Bapak tuh orangnya Masya Allah baik banget, nggak pernah nuntut baik macam-macam ke anak-anaknya. Walaupun saya baru di keluarga ini baru 3 tahun, tapi saya ngerasain banget kebaikan beliau itu luar biasa. Dan beliau nggak pernah nuntut apa-apa dari anak-anaknya. Yang penting paling nggak karena kita memang tinggalnya tidak serumah, dia mintanya kayak sering-sering datang ya, itu aja sih yang sering dikasih tahu. Dan paling kalau almarhum itu nitipnya cuma satu, saudara-saudaranya itu harus pada rukun. Dan memang kalau kita lagi ngumpul, almarhum tuh paling seneng banget, apalagi melihat cucunya. Mereka pada main di rumah, ya meskipun misalnya kita nggak perlu jalan jauh, tapi yang penting kita kumpul aja di rumah, udah senang gitu, makan siang bareng, kita meningin gitu. Karena kan memang saya mencoba memposisikan diri saya kalau saya udah tua, terus anak-anak udah besar.
ya hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga, mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang apa kalau lagi kosong jengukin gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan. Ya mungkin itu sih suasana di hari tua dari orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita lagi ada semua di Jakarta, kumpul semua, jadi mulai dari proses meninggal almarhum sampai pemakaman kita semuanya berkumpul. Bang Ibnu, pada saat kemarin siang ngobrol sama Papa sendiri, ada yang diobrolin apa sih kalau boleh tahu siang-siang sebelum pamit pulang kemarin? Ini udah ngobrolnya udah satu arah, karena Bapak kan stroke kedua udah nggak bisa bicara. Jadi paling pas begitu ketemu ya ngobrol aja. Ini udah pulang, ya habis pulang kerja dari sini cerita aja gitu. Katanya kita nggak boleh kalau dia teriak gitu, apa sih abahnya, kita anggap aja kita ngerti gitu, kita anggap aja itu ngerti gitu, dan bikin dia senang. Ada kita interaksi ya sayangnya, untuk yang kayak video call gitu, kita cek responnya masih bagus waktu itu. Pak gimana kabar? Dia tangan gerak, dia kasih salam rindu gitu, salam dia gini-gini dia bisa, masih bisa, tapi tangan yang satu udah nggak bisa. Tapi almarhum sendiri tipe ayah yang seperti apa sih buat Bapak Ibnu sendiri? Kasih orang nggak mau. Tahu banget. Sayang sama anak-anaknya, selalu dulu waktu kecil selalu bawa oleh-oleh kalau setiap pulang ya, meskipun cuma makanan gitu, permen, kerupuk, atau mungkin ya snack-snack gitu, itu udah senang banget buat dia. Bagaimana ini kan mendekati Idul Adha juga, maksudnya kan sempat ada momen pengen bareng sama almarhum apa gitu, ada mungkin kayak masakan. Kita malah justru nggak ngelihat di hari rayanya, kita lebih pengen momennya selalu sama orang tua, ya gitu aja, apapun itu momennya gitu. Tapi kebiasaan yang paling dirindukan sendiri dengan sosok ayah? Kalau aku sih bercandaannya Bapak Haji. Kalau kamu sih? Iya, bercanda-bercandaannya. Humoris berarti ya gitu Karinin ya, sebagai mertua pun Bapak sebagai sosok yang humoris. Iya. Beliau bisa dibilang tuh apa ya, bisa menggantikan sosok bapak buat aku, karena memang aku dari kecil kan nggak sama papa. Jadi di saat aku sama Ibnu, dia tuh welcome banget, masya Allah baik banget. Jadi aku ngerasa bener-bener disayang gitu, seperti anaknya sendiri. Dan kalau ketemu juga lebih banyak bercandanya, ngobrol, pelukan, yang kayak gitu. Ya pasti akan dirindukan sih hal-hal yang begitu. Dia tuh sayang banget sama anak perempuan, karena kan di keluarga anak perempuan cuma satu. Begitu sama menantu-menantunya, dia senang gitu. Apalagi kalau menantunya tuh nempel, istilahnya tuh kayak gledotan atau apa, dia tuh senang banget digituin. Jadi kalau laki-laki kan agak susah ya untuk love language-nya atau bahasa. Kita laki-laki tuh kayaknya miskin untuk kata-kata gitu, untuk bilang sayang, cinta gitu. Tapi kita tahu dari perasaan, dari mukanya, kalau orang tua tuh senang diperhatiin. Makanya tadi Pak, kalau makam sendiri kenapa ditutup sama kakak apa siapa? Oh, sama anaknya, Adiknya itu adik saya. Jadi anaknya almarhum itu anak keempat. Anak keempat. Itu jadi satu liang, Jadi satu ya. Pertimbangan sendiri memang ditumpuk, memang mohon maaf memang atas permintaan Bapak sebelumnya atau dari kesepakatan keluarga? Keluarga aja. Ya, karena memang semua keluarganya Bapak Haji di sini semua. Mulai dari ibu bapak. Terakhir mungkin doa